Tahun 2016, konon kabarnya Aguan itu kan sudah TSK. Ya itu beredar. Kalau di masyarakat. Bener nggak gitu? Nah, KPK janji mau ngecek lagi. Kata-kata dari pimpinan KPK dan yang ada di dalam itu semua kira-kira apa sih? Persisnya ya ini bagus, kita akan tindak lanjuti. Tadi juga dicontohkan sih banyak kasus-kasus yang dulu lah gitu. Ketika mereka menjerat beberapa tokoh partai waktu itu. Wah, kita ketawa-ketawa. Oh, ada bahasan gitu ya? Ada. Tokoh gitu partai kan. mana tuh? Jangankan yang reklamasi. Yang tadinya daratan harga standar saja, itu kan sekarang bisa dijual per meternya. Itu kan sampai dengan 30 sampai dengan 40 bahkan 50 juta per meter. Padahal dapatnya kalau yang itu daratan bener, itu kan ngerampas dari rakyat dengan dibeli maksa dengan alasan PSN, program strategis nasional, ya dengan harga cuma 50 ribuan per meter. Ada satu lawyer yang mengatakan itu dulunya daratan. Ayo buktikan. Kalau kemudian dikatakan itu ada abrasi, bohong mas. Nggak ada abrasi di situ. Ada info kan TB1 juga kabarnya mau diganti. Oke. Ya, mau duluan mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Sobat Forum, dimanapun Anda berada, kita kembali ada acara PhD 4K. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Ngomong-ngomong, banyak sekali nih yang tiba-tiba cerita-cerita tentang urusannya sama polisi, urusannya sama korupsi, urusannya sama penegakan hukum. Nah, rasanya kalau nggak kita bongkar nih, nggak menarik gitu ya. Jadi kita harus bongkar, kita kuliti, kita dalami, dan kita bahas bersama seseorang yang luar biasa di studio ini bersama saya Pembidayaan Tua, yaitu Kanjeng Mas Raden Tumenggung. Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Ya, Kanjeng Raden Mas Tumenggung. KRMT kalau disingkat Kermit. Mas Roy Suryo luar biasa. Terima kasih sudah datang. Sama-sama, terima kasih. Ya. Saya masih harus ngapalin KRMT. Kermit lah, Raden Mas Tumenggung. Iya, Kermit atau Keramat? Keramat. Jumat Keramat. Buyut saya namanya Keramat. Oh iya. Nama bener tadi. Nama bener ya, bukan nama daerah. Keramat namanya saya, Mbah Buyut. Oh, saya kira ada yang khawatir karena Jumat Keramat, tapi mau ditetapkan TSK, terus lari ke Oslo. Oh, Oslo. Nah, tadi siang, konon kabarnya, saya cuma denger aja, ke KPK ya? Kok tahu? Iya, mau saya mau cerita. Wartawan di sini udah nulis laporannya udah diupload lagi, saya udah baca gitu. Betul. Cuman kan foto yang dari dalam kan nggak ada. Ada fotonya. Ada dong. Jadi gimana ceritanya, Mas? Apa yang dilaporin? Sebenarnya pertemuan tadi siang itu pertemuan yang sudah direncanakan semenjak sebelum libur panjang. Nah, waktu itu sebelum libur panjang. Berarti awal Januari itu. Awal Januari. Ya. Bukan awal Januari. Pertengahan Januari. Ya. Hanya karena kena libur Isra Mi'raj dan juga Imlek ya. Terus kemudian waktu itu dikhawatirkan tidak banyak bisa. Dan tadi alhamdulillah loh, bagus tadi. Tadi penerimaan paling tidak Ketua KPK ada, Pak Setiabudi ada, kemudian 2 pimpinan KPK, wakil ketua KPK dan satu lagi ada, kemudian ada direktur deputi, dan kalau kita lihat serius KPK, karena melibatkan tadi total dari KPK ada sekitar 15-an orang. Jadi ya kita menyampaikan beberapa temuan yang memang dari satu kasus yang memang sekarang lagi hot banget, yaitu PIK ya, PIK 2. Pagar. Enggak, makanya enggak hanya pagar. Jangan hanya berhenti di pagar. Karena pagar itu hanya puncak gunung es. PIK 2 ini kan korupsi yang luar biasa besar Mas. Dan rakyat Indonesia semuanya jadi korban ini. Nah, makanya gambarnya Indonesia. Iya loh. Jadi kalau lihat gambar ini, kalau apa yang dilakukan berhasil, gemuk nanti Mas. Karena terjadi reklamasi di semua tempat. Nanti gambarnya tambah gemuk. Jadi lebih lebar ya? Daratan Indonesia lebih lebar. Itu yang terjadi. Jadi pagar itu sebenarnya kalau dari citra satelit, kalau dari software bumi yang ada di KKP, itu sebenarnya adalah batas untuk kemudian membuat perluasan daratan. Makanya nekat benar. Sebelum ada daratannya pun sudah di sudah ada
hak guna bangunan. Betul, ada SHGB-nya, ada juga hak miliknya. Oh, hak milik juga ada. Ada, SHM-nya ada. Kan gila. Dan itu kalau dilihat sebenarnya bukan asal, itu benar-benar TSM, Mas. Terstruktur, kemudian sistematis dan masif. Iya, karena itu nyambung dalam status yang cukup dekat saja, yang 30,16 kilo itu. Itu kan hanya di Tangerang atau Banten. Nanti itu tambah lagi, nanti di Bekasi ada, kemudian melebar, bahkan Surabaya juga ada, Batam juga ada, sampai ke Indonesia Timur juga ada. Jadi itu sebenarnya nangkep sedimentasi daripada daratan, air-air dari daratan ini, yang kemudian secara natural nanti terjadi reklamasi kan. Iya, gitu. Tujuannya kan gitu kan. Kalau secara natural itu kan kayak kita bikin mutiara. Nah, mutiara asli kan dulu natural. Tapi kan akhirnya kan mutiara kan kemudian diisi. Betul. Nah, sama Mas prosesnya. Jadi ini dipaksain. Dipaksa supaya sedimentasi itu numpuk. Gitu. Tiba-tiba dari pagar-pagar bambu itu yang dimasukin itu kan sebenarnya nggak terlalu dalam. Saya kemarin juga ikut. Yang penting udah di atas ini permukaan laut. Iya. Jadi di situ masuknya nggak sampai 2 meter, tapi pagar bambunya itu kira-kira 6 meter, masuk sekitar 4 meter. Sehingga dengan demikian nanti di tengahnya diisi. Nah, ketika diisi lama-lama kan tertutup. Betul. Nah, lama-lama ini kan menjadi daratan. Ketika menjadi daratan, itulah sudah di-coupling. Dan bambu itu kan murah ya? Sebenarnya sih kalau dihitung, kalau dilihat dari caranya murah, tapi kalau dilihat dari hasilnya luar biasa. Soalnya murah, kita dulu soalnya masang bendera partai bambu, jadi kita tahu. Ya. Cuman semurah-murahnya bambu, Mas. Tidak mungkin itu swadaya masyarakat. Oh iya, betul. Jadi bohong semua itu. Bohong masyarakat yang mengerjakan, terus ada kelompok yang katakannya kelompok sampai dengan penasihat hukum yang bilang itu rakyat yang melakukan, sama ada Abu Gosok juga yang tapi itu memang bambu itu luar biasa ya. Kuat sekali dia ini daya karena gini Mas, stiffness-nya istilahnya. Ketika dimasukkan itu memang lunak. Tapi begitu sampai dalam dia kan kemudian kan kayak menjadi menyatu dengan pasir, kemudian tambah ada sedimennya, terus ada tumbuhan-tumbuhan laut yang berkembang di situ. Makanya kemarin ketika narik, saya ikut benar Mas, lihat betul. Susah sekali. Kalau itu tidak digoyang-goyang oleh para marinir, oleh para air atau oleh nelayan, itu kalau ditarik langsung, perahu nelayannya jebol kok. Perahu nelayan samping saya, ya, yang perahu tradisional ya, bukan yang TNI. Kalau TNI kuat banget. Yang nelayan kan ditarik pakai pagarnya, tarik jebol. Jadi harus padahal itu cuma satu. Nah kalau kapalnya baru cuma satu bambu tuh ya. Cuma satu bambu. Padahal kalau yang TNI kan sudah dilemahin, kemudian diikat sampai berapa, akhirnya kan terakhir tarik pakai tongkang. Jadi kuat nariknya. Jadi kalau pemikiran sederhananya kan sebenarnya, wah kok bambu bisa ya dipakai buat begitu gitu kan. Padahal bambu itu memang stiffness-nya. Memang benar. Kekuatan alamnya luar biasa. Iya, di Hong Kong itu kan scaffolding. Yang buat struktur pakai bambu-bambu gitu sebenarnya. Jadi udah di dalam konteks konstruksi udah biasa ini. Indonesia aja sering Mas. Di Indonesia juga sebetulnya. Cuman baru ya pertama kali kasus ini kan. Daripada nyewa scaffolding yang pakai besi, kalau pakai bambu kan selesai bangunannya, dia juga sudah lapuk selesai. Nah, artinya kembali ke apa yang kita lakukan tadi siang, ya, itu kan tadi ada dua mantan pimpinan KPK. Ya, ada Pak M. Yasin sama Pak Abraham Samad. Ya, terus ada tokoh PIK ini. Ya, Saididu. Nah, itu penting itu tadi kita ajak. Toko bin ada. Bin-binan. Terus ada juga Pak Andi, itu tokoh penggerak dari dulu usia udah 80 tahun tapi luar biasa. Ya. Terus ada juga Pak Lukas ya. Terus ada juga teman dari Muhammadiyah, ada Pak Bufron. Terus ada juga teman dari LBH, Julius ya, Julius Ibrani, teman saya juga. Nah, terus ada beberapa yang lain. Nah, nanti kita memang sebelumnya kita sudah merancang, Mas. Kita nyusun temuan-temuan yang ini jangan hanya dipandang sebagai soal pagar bambu, tapi ini korupsi. Ya, korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, baik itu tingkatnya lokal, daerah, atau bahkan pejabat top level. Yang di tengah-tengah itu menguntungkan yang namanya oligarki. Ya, jadi oligarki berani membiayai dan berani bertindak itu karena ada perlindungan. Siapa yang melindungi?
ini yang harus kena, Mas. Okay. Jadi tadi disebut sama teman-teman, sebenarnya selain aguan, ya memang top of the top dari level. Krem de la kremnya. Gitu. Krem de la kremnya. Nah, ini pun disebut gitu. Tadi ikut juga. Hanya memang kita yang tadi kita inginkan, KPK yang baru itu jangan kemudian seperti yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin kan ada orang lapor, tanya mana buktinya, ya kan gitu. Nah kita juga sanding buktinya, tapi kita tidak kemudian harus kemudian supply semua buktinya, meskipun kita ada. Tapi kan itu kemarin udah dicabut-cabutin dong, Mas. Buktinya hilang dong jadi. Kok maksudnya gini, Mas. Jangan sesimpel itu. Jangan mensimplify masalah. Enggak, maksudnya saya nanya ini. Oh iya. Bukan mensimplify. Betul. Itu kan pertanyaan masyarakat kan. Gitu. Artinya dan itu sama pemerintah lagi kan nyabut. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Barang bukti kan tidak mesti harus. Kemudian itu kan trigger. Ini yang menjadi masalah bukan soal kasus korupsi bambunya, bukan. Tapi efek dari itu, Mas. Iya. Penerbitan misalnya SHGB tadi. Oh iya, itu betul. Ya, gitu. Terus terjadi manipulasi. Di mana katanya surat segel itu konon tahun 80-an. Ternyata kan tidak. Kita kan mau cari surat segel tahun 80-an di Jalan Pramuka juga ada, Mas. Itu masalahnya. Itu otak intelektualnya itu kan harus kena. Saya nggak nyangka Mas Roy tahu sih yang di Jalan Pramuka. Ada mantan menteri juga siap. yang dari sono itu. Iya. Ex Jalan Pramuka. Itu jadi artinya itu kan termasuk manipulasi, termasuk penipuan, termasuk kejahatan, Mas, gitu. Kenapa kemudian disebut itu? Terus ada misalnya ya ini nama lurah yang yang selalu disebut lurah Kohot. Katanya kabur, Mas. Iya kan kemarin udah dipanggil Kejagung. Mobil mewahnya hilang tuh. Nah itu masa dia punya jeep kayak gitu kan gitu. Tapi artinya gini, tadi itu juga termasuk. Jangan sampai kemudian itu kan sudah ditangani oleh Kejagung. Yang manggil Kejagung. Enggak. Dalam berbagai kasus sebenarnya antar KPK, Kejaksaan Agung dan kepolisian itu bisa sinergi. Mana nangani apa, siapa nangani apa, dan mana kemudian di handle oleh mana. Pasalnya pun juga bisa berkembang. Jangan hanya kemudian soal pagar bambu selesai. Enggak, pagar bambu itu bukan apa-apa. Pagar bambu itu adalah trigger untuk kemudian menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana. Jadi makanya kalau ada institusi yang mengatakan belum ditemukan unsur pidana dalam pagar bambu, ya kita sangat menyesalkan statement itu, Mas. Kalau di luar negeri itu, kalau kita lihat film-film ya, memang kita kan referensinya film lah ya. Kalau ada kasus itu tiba-tiba overlapping penegak hukumnya, misalnya antara DEA gitu ya. Yang narkoba, terus kemudian FBI yang di federalnya, betul. Nanti ada sama CIA, sheriffnya, yang sheriffnya yang lokal, kadang-kadang misalnya pembunuhan nih, tapi dia pengedaran narkoba dan memang yang dicari sama FBI. Ini rebutan nih kadang-kadang kan. Nah, harusnya begitu di kita ya. Harusnya Indonesia pun begitu, Mas. Saya memang bukan ahli hukumnya, tapi kan kita menganut sistem yang konon itu ada sistem kontinental, ada Anglo apa gitu. Itu kan kemudian kan membuat kita tidak bisa dari tadi penjelasan dari KPK gitu, tidak bisa dari pembuktian terbalik. Konon katanya begitu. Tapi kan kita challenge juga. Loh, terbukti misalnya kata dulu seseorang yang menganiaya pakai mobil juga, artinya dia menganiaya kemudian malah ayahnya si Rafael Alun. Itu kan juga berangkat dari situ juga hampir mirip pembuktian terbalik. Iya, kan itu kan hampir mirip kan. Jadi artinya dari dia yang flexing, ya gitu, agak menganiaya kan dibuka semua oleh BIN juga waktu itu. Betul. Kemudian nampak dia main-main dengan motor, dengan mobil, ya kan. Kemudian setelah itu ternyata itu atas nama ayahnya kerjanya di mana, di kantor pajak. Kantor pajak dibuka sampai semuanya kena RAT-nya, Rafael Alunnya. Kena. Nah, harusnya ini kan juga bisa begitu. Sebetulnya Sambo juga mirip, Mas. Oh iya. Terbalik juga prosesnya kan. Betul. Tadinya mau di cover. Coba kalau si keluarganya nggak nuntut harus dibuka itu. Oh iya. Betul. Itu mungkin nggak kejadian. Nggak akan kejadian. Tapi karena itu jadi akhirnya terbalik. Persis. Gitu kan, ini juga sebenarnya kasus PIK 2 ini bisa mulai dari lurah Kohot itu, Tarsim itu kan. Betul, kemudian misalnya dari di mana dia bisa beli
Jeepnya, Rubicon, ya kan? Rubiconnya, di mana dia bisa beli mobil mewah yang lain. Kemudian pendapatannya dia berapa? Kemudian dia bilang saya nggak beli katanya. Dikasih lebih konyol lagi kan. Itu tinggal nunjuk gitu. Itu mirip-mirip kayak yang dulu. Kalau dikasih pinjam gimana Mas? Ya itu sama yang dulu katanya nebeng itu Mas. Oh ya gitu ya. Nebeng pesawat keluar negeri. Tapi nggak ada ini ya. Nah, itu kan dia bilang juga dia nebeng punya orang kali ya. Artinya gini, kan ada juga sekarang pengakuan dari beberapa warga, dari beberapa lurah yang dia bilang dia dikasih 15 juta per satu kakak untuk kemudian dia supaya diem. Nah, dari situ kan bisa ditelisik 15 juta kali berapa, uangnya dari mana, itu bisa kena. Maka kita tadi juga memberi support kepada KPK berdasarkan bukti-bukti tadi. Ada juga tadi Prof. Antoni yang ahli ekonomi juga menghitung. Terus saya tadi cerita soal teknologinya, kemudian teman-teman yang lain cerita dengan ya Pak Saididu lebih menguasai lapangannya, Pak Abraham Samad dan Pak Yasin itu pengalaman di KPK kayak apa, dan alhamdulillah kan kebetulan kan KPK sekarang kan tidak jauh dari dulu mereka sudah ada zaman Pak Samad sama Pak Yasin kan, jadi kan sinergi lah gitu, bagus lah. Pak Setiabudi juga bagus tadi. Nah, konon KPK sekarang pilihannya yang di kaos Mas itu. Iya, memang sayangnya begitu. Ini apakah sehubungan dengan Isra Miraj ini mereka udah Miraj gitu kan? Udah naik ke level yang paling atas gitu. Makanya kan perlu tanyakan ke Jibril. Maka tadi kira-kira berani nggak gitu? Karena kan yang mau itu yang harus kita dorong tadi. Makanya kita yakinkan KPK bahwa kita sebagai koalisi masyarakat sipil itu kemudian punya support data. Ya. Kita bantu dan masyarakat pun juga akan, dan ada media. Tadi setelah kita selesai kita bicara konvers bareng tuh dengan KPK. Ya, kalau KPK enggak. KPK sendiri. Dan tadi kita sampaikan bahwa apa yang kita lakukan, dan itu yang kami lakukan tadi itu bukan hanya sekali selesai. Ini kan sebenarnya kepanjangan dari dulu yang pernah kami lakukan, Mas. Dulu kita pernah zaman masih Pak Nawawi Pamulango, waktu itu masih KPK lama, ya kita kejar. Kemudian kan kita juga menindaklanjuti. Sebenarnya bukan hanya soal PIK, Mas. Kita kan juga menindaklanjuti dulu laporan dari sahabat kita, Mas Ubed. Ya kan? Ada sambungannya. Ada pelaporan 2 anak itu. Tapi kan ada kabar buruk juga, Mas. Katanya Mas Ubed kan dicopot juga dari kampusnya. Ini kan kok ya masih ada lah tindakan-tindakan kayak gitu. Jadi kita harus bela dia gitu. Nah, jadi dari situ kemudian berkembang, dulu pernah kita laporkan, terus kemarin kita bikin kita susun naskah pelaporannya, kemudian tadi kita serahkan resmi, kita serahkan, dan kemudian diterima, kita diskusi. Hanya sayang memang karena waktunya pendek ya, hari Jumat. Oh tadi itu jam berapa ke sana? 10. Sampai jam 11:30. Oh pas udah mau Jumatan? Iya, dan kemudian kita Jumatan. Padahal Jumatan bareng balik lagi aja Mas, daftar lagi ke atas. Kebetulan memang habis Jumatan beliau ada acara. Dan kita merumuskan lagi. Jadi habis Jumatan tadi kita rapat lagi. Nggak ke Oslo tapi ya acaranya. Nggak ke Oslo ya, enggak. Mudah-mudahan enggak lah ya. Mudah-mudahan enggak. Tapi kan kalau cepet sekarang kan gampang lah. Begitu ada yang tiba-tiba ke Oslo kan ketahuan. Tahu. Iya. Tapi canggih juga tuh. Iya. Kayaknya emang sengaja juga dibocorin tuh di Oslo. Enggak sih. Enggak. Kalau harusnya yang tapi bisa ketahuan juga ya? Ya ketahuan lah. Wong rumah itu kan sekarang kan memang banyak banget orang yang, dan media kan juga. Emang nggak ada pintu belakang? Biasanya sukanya lewat pintu depan dia. Gitu. Jadi memang rumah itu kan yang menarik dipantau media kan dari depan. Iya. Jadi asik lah pokoknya. Kita main-main ke Oslo juga. Lo kan pengen tahu kalau lihat pintu depan kayak gimana sih disorot media gitu kan, kayak tiap hari disorot media. Sampai kan mau bikin lucu-lucuan juga kan. Ada ibu-ibu yang katanya datang, yang bukain pintu langsung gitu. Hebat ya. Wah, yang bukain ternyata dia seolah-olah terkejut. Tapi kalau kita perhatiin videonya lucu, Mas. Karena ibu-ibu tetap kaget tapi dia udah pakai mic. Yang terima juga udah pakai mic. Jadi skenario-nya ketahuan banget gitu loh, konyol banget. Mic-nya ketahuan harganya berapa nggak? Ketahuan. Mic-nya yang satu set. Gitu loh. Jadi kan sama mereknya gitu loh. Mahal lagi ya? Mahal lagi. Nggak mungkin sih ibu-ibu itu beli sendiri kan? Kalaupun pakai mic, kan nggak mungkin terhubung dengan kamera yang dia nge-shoot kan? Terus kameranya kan juga sudah ada. Inilah kalau urusannya telematika jangan main-main sama Roy Suryo gitu ya. Kameranya ketahuan kan aja.
kan pertama kan, saya diterima langsung gitu. Ternyata lo kok pakai mic gitu. Di sana juga pakai. Sebenarnya yang diterima langsung tuh yang sebelumnya, sebelum masang mic-nya itu terima langsung. Ya, tapi ini cerita aja. Gitu. Artinya Mas, kita bicarain soal apa yang tadi dilakukan di KPK, itu tidak lepas semuanya. Mungkin gini, dengan topik pertama tadi. Nah, gitu. Kan Mas ngelaporin nih ke KPK. Nah, bukan saya. Kita, maksudnya tim lah. Maksudnya apa namanya kan satu kelompok ini melaporkan ke KPK. Kata-kata dari pimpinan KPK dan yang ada di dalam itu semua kira-kira apa sih bisa sampai? Alhamdulillah kalau yang saya pandang tadi ya. Persisnya gimana persisnya? Positif. Persisnya ya. Jangan didistorsi. Enggak. Yeah. Persisnya ya ini bagus. Kita akan tindak lanjuti. Dan juga ada kata-kata ada. Meskipun tadi memang sempat agak oke, kalau gitu kan nggak hanya di PIK kan. Jadi kita akan coba lihat nanti yang ada di Bekasi. Tapi kita area dulu, jangan dulu Pak. Jangan lari-lari ke Bekasi dulu. Ya karena dari satu kasus itu seperti tadi Mas yang cerita, itu kan bisa dari segala sisi. Masuk ke sini. Kalaupun bahkan kalaupun misalnya penanganan dari kasus Pak Agar ini hanya berhenti di KOT dan kemudian KPK bisa ambil alih. Harusnya begitu. Dan sebenarnya hukum kita meskipun dikatakan agak sulit tidak bisa langsung begitu, tapi kan KPK selalu punya cara lah untuk melakukan itu banyak. Ya mereka punya alat, punya segala fasilitas mereka ada. Harusnya bisa. Betul. Ya masalah mau nggak mau aja. Persis. Tadi juga dicontohkan sih banyak kasus-kasus yang dulu lah gitu. Ketika mereka menjerat beberapa tokoh partai waktu itu. Wah kita ketawa-ketawa. Ada bahasan gitu ya? Ada. Tokoh gitu partai kan. mana tuh? Banyak Mas. Warna-warni. Nanti kita bahas di tempat yang lain. Gitu. Terus artinya kan mereka bisa timbul semangat lagi. Dan sempat juga tadi terus terang ini Mas, ini terus terang. Sempat juga kita tanyakan tadi, kan tahun 2016, konon kabarnya Aguan itu kan sudah TSK. Ya itu beredar kabar di masyarakat. Bener nggak gitu? Nah KPK janji mau ngecek lagi. Apakah dulu itu sudah kan waktu kalau 2016 kan belum ada SP3. Jadi kalau belum ada SP3 berarti harus terus kan? Apakah belum TSK? Karena sudah beredar di masyarakat. Kalau sudah beredar, kenapa tidak kemudian ditindaklanjuti? Kasus apa itu ya Mas? Sama juga. Waktu itu masih PIK 1. Yang ini, yang suap ke ini ya? Saya nggak tahu apa kasusnya. DPRD, bukan? Saya lupa juga. Saya nggak tahu. Tapi nanti kita cek sama-sama. Sempat itu disampaikan oleh teman-teman dari LBH ya. Itu yang kemudian muncul benar apa enggak gitu. Dan tadi juga teman-teman dari Muhammadiyah juga sampaikan apa yang dilakukan dengan Bareskrim karena kan sudah ada laporan mereka ke Bareskrim dan ditindaklanjuti supaya apa tidak overlap banget dengan KPK dan KPK juga bisa menindaklanjuti lebih cepat. Gitu. Dan ini bukan artinya saya tadi cerita ini bukan yang terakhir karena kita akan reguler lakukan itu. Jadi kita kejar terus. Kita kejar terus perkembangannya. Tadi ada disinggung sebelum kita masuk ke topik ini, untuk masih topik yang pertama, Pak Hadi Cahyanto dari Ngeri Sedap. Kasusnya ini kan? Kasusnya ini. Nyinggungnya di mana Mas? Nyinggungnya di penerbitan sertifikat. Kan, pada gitu. Saat beliau di situ. Pada saat beliau di situ. Ya kan sudah. Bukan jelas. Zaman Pak Sofyan Jalil jadi. Nah itu kan sebenarnya kan sekarang harus jelas kan. Kan banyak nama yang disebut. Terus terang. Apakah Pak Sofyan Jalil? Apakah Pak Hadi Cahyanto? Atau zaman Mas Ahaye? Gitu. Meskipun Mas Ahaye itu katanya, ini cocok ini kalimat ini. Ini mentang-mentang ini bela-belain Mas Ahaye. Enggak. Saya bilang enggak bela, enggak. Saya jahil aja. Enggak, sama sekali enggak. Karena kan kebetulan. Tapi tetap harus dicek semua. Tetap harus dicek. Dan saya kira kan penerbitan sertifikat hak guna bangunan yang ada. Kan tidak mungkin kalau sama sekali dia fufafa Mas. Saya cuma baca pura-pura tidak tahu apa-apa Mas. Jadi gini Mas, saya hanya membaca tentang adanya SHGB dan SHM mungkin Tapi kan kita nggak pernah ngelihat korelasinya itu kan kalau namanya SHM, SHGB itu ada ininya ukurannya kan, ada surat ukurnya. Nah itu yang diukur apa ya? Nah itu kan ada batas airnya. Masa airnya dimundurin gitu gimana tuh? Enggak, memang itu benar-benar konyol. Nah, gimana tuh? Karena itu yang diukur hanya dan berdasarkan peta dari udara yang ada. Jadi itu kemudian ada garis-garisnya. Garis airnya masih ada?
Ya nggak ada, garis airnya nggak ada dong. Oh, jadi benar-benar seolah-olah itu udah jadi daratan. Iya, kayak dulu kayak kita menggunakan peta GPS. Iya. Waktu kita di Komisi 1 dulu kan sempat kita bantuin teman-teman di Komisi 7 ketika melakukan advokasi terhadap nelayan. Iya. Itu kan alas yang digunakan, alas hak yang digunakan, itu kan yang nelayan kita berpegang pada pantauan tradisional, zaman kakek saya dulu batasnya ini. Sementara yang Malaysia waktu itu kan berdasarkan GPS. Nah, kalau berdasarkan GPS kan garis nyatanya nggak ada, Mas. Yang ada adalah garis maya. Ini juga. Jadi sebenarnya penerbitan sertifikat sekarang itu kan surat ukurnya kan sebenarnya di situ kan tinggal derajat saja, Mas. Berapa koordinatnya aja. Koordinatnya aja kan. Koordinatnya gitu. aja. Berapa lintang selatannya atau utara, itu lintang selatan kan, bujur barat, bujur timurnya, di situ ordinatnya berapa. Itu. Jadi dari situ, disitulah kemudian muncul. Nah itu sendiri, mohon maaf nih, saya juga kan nggak ke lapangan, jadi saya mohon maaf saya nanya gini. Itu sebenarnya kalau kena air, yang ada ditulisin sertifikat itu kan air ada pasang ada surut. Apakah pas surut dia memang jadi daratan? Enggak, Mas. Itu masih jadi tetap air. Pas surut pun kena air. Itu kan tadinya air. Jadi kalaupun ada yang mengatakan, ada satu lawyer yang mengatakan itu dulunya daratan, ayo buktikan, gitu. Karena apa? Karena benar-benar dilihat dengan peta udara di tahun berapapun ya, tahun 70-an waktu itu kan bisa di tracking ke belakang, ya kan? Ada gitu. Kita kan? Ada. Walaupun belum ada Google Earth. Nggak apa, luar negeri pun ada kan? Kan ada peta-peta kayak gitu. Baik dari Inmarsat atau dari apa, itu kan bisa ketahuan. Di situ akan nampak dulunya itu garis daratan pantainya di mana. Dan kalau kemudian dikatakan itu ada abrasi, bohong, Mas. Nggak ada abrasi di situ, gitu loh. Jadi artinya itu benar-benar adalah laut, laut yang kemudian mencoba dijadikan daratan. Dengan metode itu direklamasi. Nah, mungkin ini sebagai orang awam nih, saya seolah-olah sebagai seorang awam. Kan daratan di Indonesia masih banyak, Mas. Kenapa tiba-tiba jadi nafsu banget di pantai utara itu? Mahal, Mas. Nah, banget kan? Berapa sih harganya sekarang? Sekarang, Mas, jangankan yang reklamasi. Yang tadinya daratan harga standar saja, itu kan sekarang bisa dijual per meternya. Itu kan sampai dengan 30 sampai dengan 40 bahkan 50 juta per meter. Padahal dapatnya Pejaten udah kalah tuh ya. Padahal dapatnya kalau yang itu daratan bener. Peak sekarang berapa peak di peak? Iya itu 30-40 juta. Sampai dengan 40 juta per meter. Persegi. Tapi udah jadi kan? Udah jadi. Udah ada sebelumnya itu kan ngerampas dari rakyat dengan dibeli maksa dengan alasan PSN, program strategis nasional, ya dengan harga cuma 50 ribuan per meter. Itu pun sudah murah banget beli rakyat. Apalagi ini laut nggak beli kan? Nggak beli sama sekali. Nah, kan gila kan? Tapi kan biaya masang bambu kan dikalikan berapa kan murah banget. Lah itu ya. Apalagi yang menjadi masalah kemarin dan yang kejar korupsinya, Mas. Kan mereka berkelindang di kata-kata PSN, program strategis nasional. Ya kan gitu. Nah, jadi dengan situ meskipun PSN itu hanya 1.756 hektar, tapi kan dia kan kemudian dianggap semuanya PSN. Rakyatnya takut kan, Mas? Terus yang lain yang tadi kita adukan adalah apa? Ada jalan negara, ya, ada fasilitas-fasilitas umum yang dulu dibuat oleh negara untuk rakyat. Kan akhirnya sekarang rusak, bahkan dikecilkan. Kita kalau mau menuju ke desa Kohot, Mas, itu kan kalau kita mau lewat jalan tokoh angkatan udara namanya, lupa saya namanya siapa. Itu kan jalan udah rusak banget. Gara-gara dipakai truk. Habis jalan. Jadi lama banget. Ada jalan pintas dari PIK. Tapi itu ditutup hanya untuk orang-orang tertentu. Nah, nanti jalan kalau udah rusak, rakyat gak lewat lagi. Harus lewat sana. Nggak tahu mau kemana. Jalannya diakuisisi juga. Diambil juga. Padahal ini kan benar-benar fasilitas statusnya umum, punya negara. Punya negara. Ada jalan, ada sungai, ada dulu fasilitas umum yang kemudian hilang. Itu korup, Mas. Gitu. Dan siapa yang menjual itu? Nah, artinya aparat daerah, aparat desa, mulai dari aparat desa, kemudian berkembang sampai tadi kita sebut juga nama abdesi yang. Nah, kenapa ada itu, Mas? Itu kan ada hubungannya juga sebenarnya semua. Jadi kenapa kemudian tokoh yang kita sebut tadi, Aguan tadi, ya. Kenapa dia beringinan di situ? Karena ini sebenarnya ada garis merahnya. Apa tuh garis merah? Antara dia
dijanjikan di situ dengan dia menjanjikan Aguanto untuk pembangun IKN, Mas. Oh. Ya, ini yang harus maksud kami, kita. Barter lah, barter. Ya, KPK harus mengejar ini. Jangan menunggu masyarakat ngelaporin buktinya. Gitu loh. Jadi artinya kenapa dia minat di situ, Mas? Ya dia jelas dapat tanah yang lebih mahal. Dia nggak rugi dia bangun di IKN. Karena kan dia bisa dapat Jakarta. Pasti kan. Dan aku yakin, Mas, Jakarta akan memang jauh lebih berkembang ya dibandingkan IKN yang belum tentu dibangun. Total luas yang dipagerin itu kira-kira berapa, Mas? Waduh, kalau di total ada ratusan ribu hektar. Ratusan ribu? Iya. Jadi yang bakal jadi daratan. Yang bakal jadi daratan nanti enggak total dari PIK 2. Oh, itu ratusan ribu. Yang sekarang ini aja. Itu saya belum hitung. Belum hitung. Terus ada kira-kira 20 hektar, 30 ribu hektar. 20 ribu hektar ada. Ada dong. Kan ini kan meluas dan mulai dari Tangerang, Jakarta, Bekasi, terus berkembang ke sana. Kan kilometer ya, panjangnya kilometer, tinggal sementara kan lebar aja di Tangerang aja 30,16 kilo. Itu lebarnya berapa kira-kira? Nah, lebarnya kita menuju ke sana kan sampai berapa? 100 meter, 200 meter, lebih, 1 kilo, 2 kilo? Lebih, ya sekitar itu, lebih. Kita naik perahu waktu itu ya. Terasa kan naik perahu nelayan. Itu agak lama kok sampai ke pagar itu. Iya. Siapa? Artinya ini kalau misalnya jadi daratan, nilainya berapa? Nah, itu 3 dikalikan. Harusnya udah muncul itu. Harus sudah muncul. Enggak, nilainya kira-kira kayak Budi Online tadi. Nah, itu maksud saya. Ini di atas 900 triliun. Kalau di atas 900 triliun bisa jadi rekor nih. Oh gitu. Iya. Kalau total dengan seluruh Indonesia pasti, Mas. Iya. Kan ini nggak hanya sekali lagi, Mas. Iya. Ini tapi kan hanya misalnya di Jakarta. Gini, kalau tadi 30 juta lah rata-rata harga semeter, dikali 100.000 hektar tadi misalnya. Ya. Kan kali 10.000 lagi kan, karena meter kan. Betul. Nah, itu berapa tuh nolnya banyak banget. Nolnya banyak. Pokoknya nolnya banyak lah. Bisa ratusan triliun juga. Betul. Itulah makanya bisa dikatakan kerugiannya kerugian masyarakat dan kerugian negara. Kenapa kerugian negara? Lagi-lagi karena fasilitas umum yang sudah dibangun negara dirusak. Ya kan, jalan-jalan yang awalnya ada, nah ada jalan Swadharma, ada apa di situ, kemudian rusak gara-gara truk-truk yang masuk itu. Kemudian setelah itu rakyat nggak bisa lagi pakai. Rakyat yang masih berusaha mempertahankan, kasihan banget, Mas. Rakyat berusaha mempertahankan kan lama-lama kan dipaksa harus menjual murah. Karena saluran airnya dimatikan, kemudian listriknya juga alasannya tiangnya ketabrak apa sehingga listriknya mati. Ditabrak apa ketabrak? Makanya saya kan bilangnya ketabrak. Dan untuk menghidupkan kembali kan nggak cepet kayak kita, Mas. Kita komplain cepet. Di sana mungkin bisa lapor sekarang belum. PLN-nya takut-takutin juga. Makanya jadi TSM banget. Sedih sekali ya. Serius banget. Dan kemudian orang yang lapor. Kalau diajukan ke MK langsung putus ini kecurangan. Oh iya. TSM ini TSM. Dan makanya tadi itu kita mengkonstruksikan laporan. Jangan hanya berpandangan kacamata kuda, oh ini hanya soal pagar. Iya, maksudnya jangan pakai cuman pasal-pasal biasa lah. Betul, ini banyak banget yang bisa kena. Sampai kepada orang yang memberikan kebijakan dan bahkan kaitannya dengan IKN. Itu juga kita sampaikan tadi, karena ini sebenarnya red line-nya jelas. Tapi kan IKN belum dibangun ya? Sudah dibangun? Belum, baru janji juga. Nah, iya. Itu korelasi itunya? Adalah pasti yang, Mas, yang namanya KPK itu kan dulu belum terbukti permufakatan jahat aja udah bisa. Udah bisa. Terbukti menerima janji. Iya. Itu pun sudah bisa kena. Benar. Jangan sampai nunggu ada bukti. Iya. Dan kemudian kan tadi juga dikejar lah, kemudian siapa saja yang kemudian ada di PIK 2 itu, termasuk yang konon mau membangun stadion terbesar di ASEAN. Formula One kan saya dengar mau. Formula One ya. Tapi kan stadion ini kan juga mau dibangun. Iya. Sama kemarin yang dikawal, katanya mobil kosong dikawal itu ya kan. Banyak bisa melebar kemana-mana gitu loh. Tapi gini, Mas. Ini kan justru driven-nya ini kembali lagi no viral no justice. Artinya tetap seolah-olah masyarakat ini yang selalu menyuarakan. Ini, Mas, maka saya walaupun responnya pemerintah menurut saya cukup positif ya.
Oh iya, ya bagus. Tapi ini kan model penegakan hukum yang kurang bagus. Ideal. Makanya kan saya tuh berterima kasih banget, Mas. Iya. Kayak Mas dengan channel PhD 4K ini kan salah satu bagaimana kita berusaha juga kemudian encourage ya gitu, kemudian juga memberikan knowledge kepada masyarakat supaya apa? Dari kasus tadi kita encourage pengetahuan masyarakat tuh knowledge-nya kita bentuk lagi supaya mereka mengerti betul bahwa apa yang diperjuangkan itu tidak sebatas hanya soal pagar, soal tanahnya si Said Didu. Bukan. Ini adalah suatu modus pola besar yang sedang berusaha dan kalau itu dilakukan tanpa kemudian di stop ya. Habis Mas Indonesia. Habis kita dengan pola kayak gini. Bisa nggak disimpulin bahwa Pak Prabowo juga nggak omon-omon ternyata? Insya Allah begitu. Artinya ada keseriusan juga menangani masalah-masalah. Ya, cuman kita harus lihatnya terus terang wait and see juga, Mas. Wait and see ya. Apakah ujungnya di mana ya? Betul. Ini baru dalam tahap awal soalnya. 100 hari kemarin itu, kalau misalnya itu terus berkembang, tidak hanya soal membongkar pagar itu, efisiensi harus beliau lakukan juga. Ya kan? Efisiensi apa itu, Mas? Kan beliau bilang kan mau mengefisiensikan semua unsur ya kan untuk programnya. Oke lah. Dia kan maksudnya anggaran nih. Anggaran. Anggaran. Mau memotong-motong yang lain. Buktikan. Jangan hanya omong-omong juga gitu kan. Karena kan yang kita lihat sekarang meskipun beliau berkata efisien dalam segala bidang, kemudian kemarin juga pidatonya juga meledak-ledak ya. Tapi kalau itu tidak diwujudkan dalam pelaksana para pembantu-bantunya, apakah menterinya bekerja sesuai dengan visinya beliau atau tidak, para staf ada utusan khusus yang nggak penting itu, utusan penting untuk cut aja kan. Iyalah. Kan jelas lah, satu utusan khusus soal terlalu banyak khusus soalnya. Iya, toleransi itu udah benar tuh, udah nanti. Ini ada utusan khusus soal generasi muda dan budaya ini kan juga nggak penting-penting amat. Sementara di kantornya Komdiji, di kantornya Mutia, ada juga staf khusus yang nggak penting amat juga itu. Kurawa itu. Nah, itu kan juga ngapain juga kayak gitu. Terus staf komunikasi presiden, kantor komunikasi. Ngapain kantor komunikasi? Hasan Nasbi ya. Iya, yang isinya 50 orang lebih dan tugasnya kalau kantor komunikasi presiden, PCO ya, Presidential Communication Office. Kan hasilnya ketika presiden kemarin ke India, ke Malaysia dia ikut, kemudian di situ dia sebar. Dia kan. Bahasa Inggrisnya bisa. Sadis banget. Lo enggak, maksudnya saya nanya. Jangan-jangan bisa bahasa India gitu maksudnya. Saya aja nggak tega ngomong itu. Tapi kan artinya gini, mereka itu kan kayak sekarang maaf nih ya, ini sebutannya netizen. Mereka kan jadi kayak meneruskan tradisi buzzer atau ternaknya Mulyono ini, atau para ceboker. Hanya tugasnya mencebok-cebok wakilnya Pak Prabowo. Ini kan parah kan? Gitu. Jadi sementara Wapresnya juga bikin kekonyolan yang nggak kalah dengan bapaknya gitu, iya kan? Bikin tampilan di sosmed gaya-gaya alay, gaya-gaya nggak jelas gitu, pakai coret-coret, pakai apa? Nah, jadi ini harus ditertibkan, ya. Ini harus ditertibkan, Mas. Baru kita mulai bisa sedikit menaruh kepercayaan. Kemarin Pak Prabowo udah ngumpulin tuh tentara sama polisi kan? Nah, rakyat lah yang membayar gaji kalian. Betul. Top banget itu, saya suka banget. Itulah yang saya tadi sebut meledak-ledak. Artinya kan mengingatkan juga nih mereka-mereka ini gitu kan. Rakyat sebenarnya menginginkan kalau gitu ganti dong Pak kepala-kepalanya gitu. Iya. Saya kira nggak apa-apa. Saya rasa mungkin dalam proses lah ya. Saya rasa mungkin dalam proses kalau serius nih. Tapi nanti kita lihat aja. Tapi paling tidak tahapannya real gitu yang di ini. Jadi semoga real, Mas. Paling tidak dalam kasus PIK 2 itu ada nih. Maksud saya kita melihat dalam konteks husnuzon ya, prasangka baik dan saya ngelihat intentionnya baik. Cuman begini maksud saya. Ini persoalan yang ditinggalkan 10 tahun sama yang di kaosnya Mas itu. Ini mungkin banyak sekali, Mas. Banyak banget. Banyak sekali. Artinya banyak, kalau istilah sekarang banyak bingit. Saya takutnya itu justru malah mohon maaf nih ya. Karena saking banyaknya tuh jadi nggak tertangani gitu. Itu yang diharapkan oleh apa yang ada di kaos saya ini, Mas. Jadi karena saking banyaknya, kemudian Pak Prabowo, waduh ini terlalu banyak pikiran. Mana ekonomi harus di ini. Ya, sementara dia punya persoalan, dia punya wakil yang nggak bisa apa-apa. Iya kan? Tidak pura-pura tidak tahu apa-apa. Nah, itu dia nggak bisa bekerja apapun, malah cuma bikin sosmed yang nggak jelas. Sementara dengan
didukung oleh tim komunikasi yang malah nggak jadi komunikasi presiden, komunikasi wapres, malah bagi-bagi sembako nama dia. Ini kan parah. Kasihan kita terhadap Pak Prabowo. Tapi artinya gini, kita juga sebagai rakyat ya, kita wajib juga kemudian melindungi atau menyayangi presiden kita supaya dia bisa bekerja. Betul. Memang banyak banget gitu. Makanya kan kita coba membantu. Apa yang tadi dilakukan oleh civil society kepada KPK itu salah satu contoh bahwa kita coba bahu-membahu. Kita coba bantu ini. Makanya Pak Prabowo juga kita harapkan juga bukan hanya soal PIK 2 kan gitu. Soal topik pertama yang kita bicarakan tadi. Soal budol tadi. Budi online tadi. Itu harus tegas. Itu dari dulu kita tunggu gitu loh. Jelas itu. Siap. Kalau itu clear, tegas dan itu kemudian langsung ada TSK-nya yang pasti, Polri juga pasti bangga. Dan itu kalau istilahnya sahabat saya Mas Budiman Sujatmiko itu poverty alleviation mainstreaming gitu kan. Karena ini justru yang memelaratkan masyarakat di depan mata gitu. Betul. Bukan hanya sekedar kejahatannya, tapi juga dampak sosialnya dahsyat sekali. Betul. Tapi omong-omong nama yang Mas sebut tadi itu juga kinerjanya juga harusnya kan lembaganya belum ini. Saya harus bela kalau itu. Saya harus bela karena lembaganya belum ada. Belum selesai. Belum selesai. Masih dalam proses pembentukan, Mas. Ntar nggak selesai kayak Bukit Algoritma, Mas. Oh iya. No comment kalau itu. Bukan saya yang diwawancara nih. Saya yang diwawancara. Nanti saya kirim ini videonya nih. Biar Mas Bud jawab sendiri ke Mas Roy. Ini supaya bukan dikritik, kita membangun. Saya harus membela. Artinya kan di dalam konteks menilai seseorang. Sorry ini agak sedikit off track gitu ya. Karena di mana-mana kalau kita menilai, ya memang semua peralatan, perlengkapannya, harus kemudian strukturnya udah ada. Nah kalau belum ada, mau kerja bagaimanapun juga susah, Mas. Kalau belum ada. Nyatanya, itu sih sebenarnya. Tapi nyatanya, utusan khusus presiden sudah kerja. Kalau utusan khusus beda dengan badan, beda loh. Iya, badan. Mas yang kerja tuh kerja sesuai dengan kesukaan dia, ya kan? Flexing, sama seperti dikawal gitu kan? Sama kayak dulu Mas Triawan Munaf. Oh iya, itu kan juga baru berjalan full, Backcraft itu kira-kira setahun lebih tuh. Karena kan memang banyak perubahan kan ini. Dan itu memang sama, ini kan dari nol, Mas. Lembaga dari nol, jadi memang nggak bisa cepat kalau itu. Moga-moga lah gitu ya. Kita berikan semangat kepada Mas Bud lah. Ya saya udah belain juga lah di mana-mana karena bagaimanapun juga nih kalau teman harus kita jaga. Setuju. Gitu. Anyway, jangan ke situ mulu. Aduh, saya jadi. Kita kalau misalnya seperti ini sekarang sebagai netizen, sebagai masyarakat. Kalau misalnya kemudian no viral, no justice ini, tentunya kita harus lebih kenceng lagi ya, Mas. Betul. Dan jangan ragu-ragu ya. Kita harus nyampein pesan ke masyarakat kira-kira. Harus. Kalau ada masalah apa, hubungi Roy Suryo. Enggak bercanda. Saya bukan siapa-siapa. Hubungi PSD Porky. Oh, gitu ya. Itulah. Nanti kita, kalau enggak komennya di kita di bawah. Betul. Nanti kita coba lihat. Tapi harus, Mas. Meskipun mau nggak mau kita terpaksa harus menggunakan pola no viral, no justice sekarang. Ya. Tetapi sebenarnya pola ini nggak bagus kalau terus-terusan dipakai. Kan sama aja nggak kerja. Kayak KPK sebenarnya. KPK itu dulu ad hoc kan, dibentuk karena kepolisian, kejaksaan itu dianggap tidak bisa melakukan terobosan. Sebenarnya kalau sudah ini jalan, kepolisian jalan benar, kejaksaan jalan benar, kan KPK nggak perlu ada. Dulu ad hoc, Mas, sekarang kohot. Hot. Sama kayak semacam ini, tapi juga nggak apa-apa, Mas. Soalnya kalau nggak ada viral, nanti ada justice ya. Podcast juga nggak ada topik. Sampai diminum dulu, silakan diminum dulu biar tenang dulu. Jadi batuk. Iya. Tapi nggak apa-apa. Artinya itu menunjukkan kalau semangatnya selalu ada. Gitu. Baik, Mas. Ternyata waktu juga yang membatasi kita. Saya padahal masih semangat nih ngegali gitu, tapi ya sudahlah. Oh, masih banyak, Mas, topiknya. Jangan khawatir. Nanti bahan nggak akan habis lah ya. Nggak akan habis. Begitu tokoh yang kita bicarakan tadi sudah naik kelas, statusnya ganti, pasti akan ada yang berubah. Status WhatsApp saya ganti juga. Oh iya, pasti nanti yang ada di kaos saya ini, itu pasti nanti juga akan ada sesuatu. Karena kan ada hubungannya ke sana. Gitu. Kan semua juga lagi bergerak. Ya,
Itu Ya. yang saya mau tanya sebenarnya. Ya. Ini kan kemarin katanya ada yang dipanggil lagi, diperiksa lagi. Ya. Udah naik belum ini nih kira-kira? Bocoran A1-nya gimana, Mas? Kalau kata teman-teman di sebelah kan bocornya bocor halus ya kan? Bocor halus. Nah, kita halus banget Mas. Ini bocoran A1. Bocoran A1-nya sih sebenarnya kita tinggal tunggu, nggak menunggu hari lagi sebenarnya. Menghitung Sebenarnya. hari, bukan? Iya, sebenarnya tinggal bukannya menghitung hari, menghitung jam sebenarnya. Oh. Cuman kan nggak ada masih- lagunya sih itu. nggak Iya, enak, cuman Bu. masih ada yang maju mundur. Cuman maju mundur, maju Oh, mundur. itu apa namanya kayak Lagunya Syahrini. inces. Ya, lagunya Syahrini kan. Maju Oh. mundur, maju. Ada yang mundur. ini Syahrini juga tuh. Ada yang suka Suka menyerang, suka maju. bercinta kepada membayangkan dirinya bercinta kepada Syahrini. Oh. Ya. Tapi oke lah, kita bicarakan yang bocor halus banget tadi. Iya, gimana itu Mas? Ya, sebenarnya harusnya udah dari dulu. Oh. Sudah dari dulu semenjak yang 11 mantan karyawannya itu kena. Ini yang ada cerita beberapa- judul loh. Budal. Oh. Budal. Budi online. Budal ya, budal. Budi online. Ya, Oke. Jadi, yang sekarang lagi khawatir banget itu ya, lagi benar-benar menghitung jam itu sebenarnya sudah dari dulu harusnya. Nah, cuman ya saya nggak tahu kenapa kok lambat, gitu loh. Jadi memang harus digas. Iya, iya. Karena dia sebenarnya sudah, ya jelas lah mantan karyawannya udah pada kena. Terus infonya yang A1 yang dari dalam sudah yang ngaku, sudah pada nunjuk. Nah, Sudah pada- nyebut nama ya? Sudah nyebut karena bukan apa-apa, karena kan memang omset yang Iya, mereka tangani itu bukan kelas direktur, Mas. Oh. Bukan kelas direktur jenderal. Angkanya Tapi berapa tuh sudah Mas kira-kira Mas? Waduh, lo kalau satu situs saja sampai 24 juta. Bayar ke restorannya, bayar restoran bayar. tuh ya 24 Kalau juta. itu 1.000 per bulan, 24 miliar. iya. Kali berapa? Kali semenjak Sebulan tuh kan? itu sebulan. Kali ketika sistem itu artinya gini, sebenarnya saya supaya Ada 10 bulan, ada 12 Lebih. bulan? lebih karena kan sistem itu kan saya bicara sistem kan apa? Kan memang ada sistem di mana kantor Kominfo dulunya itu kan memang bisa menangani mentapis situs-situs itu ya pakai mesin ICE waktu Ya, itu kan ICE, gitu. Nah, tuh. pakai mesin otomatis untuk melakukan screening itu Ya. kemudian bisa di-remote dari luar Betul. gara-gara waktu itu COVID. Nah, cuman Ya, ketika dilanjutkan. ya Judi hari ini menjadi Menkominfo di situ ya gitu, menggantikan yang kena kasus BTS ya. Nah, dia tahu sistem itu, jelas tahu, nggak mungkin nggak ngerti. Dia kok membiarkan. Jadi sebenarnya kalau orang bilang korup, Mas, itu bukan berarti harus terbukti ada aliran dana ke dia atau enggak. Betul. Jadi ini pasalnya korupsi, Pasalnya korupsi. bukan judulnya. Ya, otomatis karena judul itu dia korupsi karena menggunakan Menyalahgunakan kekuasaan. fasilitas. Ya, Karena itu mesin yang mahal banget yang pernah kita bicarakan, harga 250 Tapi miliar bisa itu. berlapis dong Mas, kan judulnya juga kena, kan iya. judul dilarang juga kan. Iya. Ini bisa Kabarnya mungkin quote and quote, nah ini bisik-bisiknya. Salah satu cara penyelamatannya dia dibebaskan dari TPPU-nya. Jangankan yang reklamasi, yang tadinya daratan harga standar saja, itu kan sekarang bisa dijual per meternya. Itu kan sampai dengan 30 sampai dengan 40 bahkan 50 juta per meter. Padahal dapatnya, Pejaten udah kalah tuh ya. iya, padahal dapatnya kalau yang itu daratan bener, Pik sekarang berapa pik di pik? ya itu 30-40 juta. sampai dengan 40 juta per meter. per meter. Persegi. Tapi udah jadi kan? Udah jadi. Udah ada Sebelumnya, infrastruktur. Itu kan ngerampas dari rakyat dengan dibeli maksa dengan alasan PSN, program strategis nasional, ya dengan harga cuma 50 ribuan per meter. Itu pun sudah murah banget belinya. Iya, Apalagi ini laut nggak beli kan? Kan beberapa hari sebelum kita ngobrol ini kan ada yang kalut lari ke Oslo tadi, Iya. ya kan? Berarti kira-kira kan karena disebut harus ada bukti juga kan? Oh iya. Nggak bisa tiba-tiba karena disebut terus jadi tersangka juga enggak. mungkin. Polisi Berarti ada juga bukti enggak. Polisi kan? juga nggak mungkin sekonyong-konyong ya melakukan dia harus hati-hati banget. Karena kan orang ini itu kan ya katakanlah sebenarnya kan orang kuat dalam tanda kutip. Iya. Kuat. Saking kuatnya kan dia kan mau bentuk partai. Ya kan yang gambarnya sudah beredar waktu itu. Iya. Pro judi online. Iya. Cuman kan gagal partainya sementara tanggal 13 Desember yang lalu kan gagal. Iya. Nah, makanya dia kan istilahnya gini ke Oslo kemarin mau ngadu nih gitu loh. Kalau gua kena
Gimana nih? Bapak kena nggak? Gitu loh. Nah, jadi maksudnya bukan ngancem balik gitu. Ya. Kalau saya kena saya ngomong Bapak. Gitu. Betul. Nah, dia marah dong. Bos marah dong kalau kayak gitu. Ya bosnya malah main-main motor kok nggak marah. Santai-santai aja. Santai-santai aja. Karena nggak ada hubungannya juga. Ya, dia kan mengatakan, saya termasuk bisa juga termasuk seperti orang yang disebut dalam kaos gitu. Yang mana kaos yang mana kan ada 2 kaos. Kaosnya yang ini. Oh. Ya Allah, ada kaos lagi. Siap. Iya. Merah. Sama. Dibacain Noah. Korban Mulyono. Luar biasa ini. Ini kaos pemberian lagi nih? Iya. Ini malah sebenarnya sudah yang paling awal. Oh, ini sama dari yang kemarin yang buat yang lain, Mas. Yang lucunya lain. UMKM kita hidup loh. Gara-gara kaos yang saya pakai di PhD. Harus lapor Pak Maman tuh menteri UMKM. Itu menteri UMKM. Iya, karena dengan ini banyak. Ada yang korban, ada yang kakak Fuhu Fafa. Adik Fuhu Fafa. Jadi harus bilang sama Pak Maman, ini yang begini harus didukung, dikasih bantuan, subsidi dan UMKM benar. Nah, jadi kembali ke sini. Apa yang dia lakukan di Oslo kemarin itu memang polisi atau aparatnya memang harus, yang saya dengar itu agak berhati-hati, Mas. Karena kan harus, kalau ibaratnya kita tuh makan bubur menarik benang gitu kan istilahnya gitu. Harus hati-hati banget. Atau dari pinggirnya makan buburnya supaya nggak tiba-tiba break gitu. Ya. Oh, seperti itu ya. Jadi apa namanya? Konstelasinya, analoginya kayak gitu. Nah. Tapi sinyal-sinyalnya udah nggak bisa ditolong lah ya. Sebenarnya nggak bisa ditolong. Karena kan berarti kan kalau misalnya bosnya ini ya istilahnya santai-santai begini kan, ya udah lu urusan lu aja deh. Bosnya malah santai-santai kemarin. Malah saya sebut main sirkus-sirkusan. Ya artinya gitu. Ya kan main sirkus. Ya disebut itu. Kan? Iya. Jadi artinya kalau kayak gitu message-nya kan berarti ya udah lu urusan lu aja nih. Betul. Jangan bawa gua kan. Gitu kan. Iya. Dan kabarnya memang begitu. Jadi makanya ya kita tunggu saja apakah beberapa jam setelah kita ngobrol atau tinggal itu tiba-tiba naik status itu. Statusnya naik kelas. Bukan WhatsApp loh, status WhatsApp. Bukan. Status WhatsApp juga ada tuh beda. Ada. Tapi kayaknya nanti status WhatsApp banyak yang ada hubungannya sama itu. Banyak yang kalau kayak itu. Kayak ada yang waktu itu pamannya sakit, terus tapi doa dari netizen kadang-kadang lucu-lucu, kejem-kejem juga. Ada yang pamannya sakit, yang MK, terus apa nih statusnya di komennya, postingannya tuh ngeri-ngeri sedap juga gitu. Tapi kan gini Mas, yang kena 200-an triliun lebih aja, itu kan cuma beberapa tahun aja. Nah, ini kan cuma beberapa miliar. Betul, cuman kan ada juga kasus yang lain. Tunggu dulu. Kan katanya judi online itu 900 triliun. Betul, per tahun ini. Nah, artinya kan berarti dampak kesengsaraan masyarakatnya itu 900 triliun. Betul, gede banget. Meningkatnya potensial banget. Kalau yang itu kan anggaplah 300 triliun kita buletin. 271 awalnya, ya kan gitu. Itu berapa tahun? Katanya cuma 6,5. 6,5 tahun. Ini kan harus 3 kali lipat nih. Harusnya. Cuma karena kan 300 triliun ini. 6,5 tapi kan hakim-hakimnya juga minta diperiksa, ya kan? Sekarang kan lagi diteliti. Ya toh. Sekarang kan banyak yang ngaco. Putusan atau kerugian negara konon segitu gedenya. Ya, apalagi nih kerugian rakyat, kerugian masyarakat. Rakyat itu kecil lagi. Rakyat kecil, masyarakat kecil, karena orang bisa mulai bukan top up istilahnya, deposit. Nah, deposit itu kan mulai dari 10.000 bahkan 5.000 bisa. Gitu. Itu kan kali berapa akibatnya, dan dalam checking kita lakukan, kan korbannya bukan hanya kita cowok-cowok, tapi kan ibu-ibu dan anak-anak yang banyak bermain. Jadi ya memang pantas lah Mas. Satu keluarga itu korban itu. Iya, bahkan kan timbul tindak kekerasan kan banyak ya. Ada sampai keluarga aparat saling bunuh diri dibakar, ya kan, suaminya dibakar itu. Jadi ya memang sebenarnya efek dari apa yang dilakukan dengan budi online ini itu kan luar biasa. Dampaknya dahsyat sekali. Sudah sewajarnya. Iya. Gitu. Jadi artinya kalau cuma dapat 6 tahun, 5 tahun gitu ya. Waduh. Masa sama. Iyalah, harus teriak lah. Yang itu harus gitu. Maksudnya harus lebih gede lah. Iya. Minimal 3 kali lipat. Minimal 3 kali lipat. Gitu. Sebelumnya dia juga bilang, silahkan saya diperiksa. Betul. Dan waktu kemudian dia tanya kan, kenapa Anda nggak lakukan itu? Kan dia ngeles. Saya kan hanya tugasnya pencegahan.
waktu itu. Benar. Kalau itu benar sih sebetulnya. Betul. Dia kan waktu itu kan ketua di bidang Satgas bagian pencegahan dengan ketua Pak Hadi Cahyanto. Betul. Ya kan gitu. Nah, tapi kan sebetulnya justru di pencegahan itu dia bisa melakukan banyak hal. Ketuanya sekarang Pak Hadi Cahyanto juga agak ngeri-ngeri sedap sekarang lagian. Oh gitu. Dalam kasus PIK 2. Ntar nanti kita nyambung situ. Biar beres dulu, tuntas dulu. Ini dulu. Ya, jadi artinya meskipun dia bilang bukan kewenangan saya untuk menangkap, tapi kalau ada orang tahu dalam sebuah tindak kejahatan, ya dia harusnya menginformasikan. Ini loh nama-nama orangnya, inisialnya ini. Atau sebut saja namanya, jangankan inisial. Minimal secara internal dia sudah melakukan pelaporan lah kepada penegak hukum. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan kan, Mas? Iya. Kenapa dia ngerti seolah-olah dia malah kayak menutupi itu, menutupi itu, sehingga ya pantaslah dia. Kemudian apalagi kalau omsetnya kasus uang yang beredar itu sudah triliunan, ya wajar lah, itu bukan levelnya direktur lagi, bukan levelnya dirjen lagi, tapi sudah level menteri. Ya kalau cuman gratifikasinya yang sekian, tadi kan 24 juta, dikali berapa? 1.000 kan 24 miliar sebulan. Betul. Kali misalnya setahun kali 12 itu berapa? Betul. Itu terlalu sedikit, Mas, gitu. Ya kan? Kalau dan gratifikasi biasanya setahun 2 tahun selesai keluar gitu. Jangan cuma ngitung itunya, dan itu kan juga hitung-hitungan yang sementara ini berdasarkan pengakuan dia yang sudah ada di media massa kan. Iya. Polisi jangan hanya ngejar di situ. Kan harusnya kan, nyari bukti-bukti lebih lagi. Dulu kan juga gitu, Mas. Jauh sebelum terungkap angka 24 juta. Dulu kan dia ngakunya satu situs itu dijagain dengan angka 8,5 juta. Oh, si staf susnya itu. Terus saya waktu itu kan langsung teriak, nggak mungkin kalau segitu. Paling tidak 25 juta. Ya kan? Alhamdulillah terbukti kan. Beda 300.000 ya. Ya jauh lah. 24 juta dengan 8,5 juta kok. Oh enggak, tebakan Mas kan 25. Iya. Bukan 300.000, 1 juta. 1 juta. Tebakan saya 25. Iya. Kan angkanya kan akhirnya diakuinya 24 juta. Ya udah lah. Ya minus sedikit lah, 1 juta lah, aman lah. Ada pajak kemana lah gitu. Ada setoran ke tempat lain tuh. Waduh. Kacau. Mengerikan ini. Ya, jadi kita tunggu, Mas, gitu. Iya. Jadi entah apa yang netizen nanti mau melakukan apa gitu. Kalau dalam beberapa hari ternyata tidak dijadikan tersangka itu kan aneh bin ajaib. Waduh, kita harus lihat bahwa itu berarti penegakan hukum. Nggak serius ya? Ya nggak serius. Yang pernah kita bilang katanya ke Antartika itu. Mau dikejar ke Antartika, antar kita itu kan. Ke Oslo aja nggak dikejar. Nggak dikejar. Omon-omon kan berarti. Iya. Gitu loh. Jangan. Tapi saya masih mencoba percaya ya. Apa yang dilakukan Prabowo dengan segala tindakan minimal dalam kasus yang tadi sudah saya sebut sedikit tadi ya, hanya nyebut aja soal PIK itu ya paling tidak ada keberanian untuk mengusut. Kalau berarti kan ini tersangkanya statusnya di polisi dong. Polisi. Karena harus P21 dulu kan nanti kejaksaan juga kan. Karena polisi dan unit baru. Jadi menurut saya, Mas, ini bukan istilahnya ngomporin polisi ya. Polisi kan punya unit baru. Yang itu tuh, yang TPDKOR itu. Nah, ayolah berbuat prestasi lah pertama langsung, kali. Keren ya kan? Langsung kakak, jumlahnya gede, 900 triliun. Dan pelakunya ternyata masih aktif sebagai pejabat. Top itu. Baru top itu. Itu udah ceritanya udah kayak Elliot Ness tuh. Lawan Al Capone gitu. Iya, yang kena Al Capone kan. Berarti kan sudah ada satu buah besar yang tertangkap. Kayak buah besar yang ini saya bocorin dikit juga. Yang tadi siang, ya kebetulan kita ngobrol ini saya beberapa jam sebelumnya. Tunggu, tahan dulu, karena saya mau nanya itu sebenarnya. Jangan dulu ke situ. Ya. Jadi kita kembali ke yang tadi. Yang tadi. Ya. Nah, kalau kemudian P21 ini, mohon maaf nih, kira-kira jaksa prosesnya aman nggak? Atau dimentahkan lagi sama kejaksaan? Ya. Kan kalau udah P21 kan polisi kan nggak punya, ya polisi bisa memproses. Iya, betul. Tapi kan yang memproses peradilan. Kan kadang-kadang kan maju mundur. Nah, P19, kapan lagi maju berkas nggak lengkap, maju mundur nggak cantik lagi kan. Jangan-jangan di kejaksaan dimentahin lagi. Itulah yang kita katakan. Makanya kita harus terus gelurakan, ya, harus terus teriakkan kayak gini, ya supaya netizen juga ngawal, Mas. Iya. Gitu kan. Ini semua kan tidak bisa muncul juga karena nggak ada data-data kuat juga dari netizen. Iya. Artinya kan satuan baru ini sehebat apapun, sekuat apapun, secanggih apapun mereka sudah dapetin bukti-buktinya,
kalau masih ada proses berikutnya ya. ini. Cuman kan kabarnya lain, Mas. Kabarnya gimana itu? Kabar lainnya gini. Ini kan sebenarnya ada yang mau kejar-kejaran. Apakah statusnya naik duluan? Atau ada info kan TB1 juga kabarnya mau diganti. Oke. Ya, mau duluan mana? Gitu loh. Karena meskipun yang satu ini sudah jelas-jelas banget naik statusnya. Ya. Tapi kalau kemudian masih yang lama, ada kemungkinan tadi yang gak enak hati, kemudian maju mundur. Oke. Cuman kan pergantian TB1 nggak segera cepet kan? Ada proses DPR, ada proses gitu DPR, ada proses lihat waktunya juga kan, gitu. Apalagi kan dengan loncatan dari karir yang sebelumnya kan, semenjak TB1 yang sebelumnya yang sekarang menjadi Mendagri, itu kan pernah meloncat sekian angkatan, ya kan. Kemudian berikutnya agak menyesuaikan lagi, tapi kan masih jauh loncatannya. Kan pertimbangannya kan harus bijak. Gitu. Kalau misalnya itu mundur, menunggu yang tadi itu proses lagi di kejaksaan, bisa lama juga. Makanya harus dikejar terus, Mas, harus dikasih. Karena dia bisa survive 6 bulan ini masa pantauan nih, masih bisa menjabat terus. Harusnya gitu. Tidak. Harusnya tidak. Ya? Harusnya tidak, karena menunjukkan dengan sudah jauh-jauh ke Oslo kemarin itu sebenarnya sudah menunjukkan panik. Desperation ya. Iya, panik tingkat tinggi. Ya kan, istilah teman-teman. Bahasa Jawanya tuh desperation. Sudah panik tingkat dewa. Itu kalau bahasanya netizen tuh udah gitu. Desperado. Iya. Itu, waduh. Kita lihat aja. Kira-kira kalaupun misalnya kejadian minggu-minggu depan ya. Kabarnya sih begitu. Bocor halus banget ya gitu. Kalau misalnya kejadian minggu depan, Mas Roy Suryo kita tambahin lagi nih, pakai paranormal ya. Enggak lah. Janganlah. Normal aja. Normal aja. Soalnya ada yang bilang paranormal. Ya itu beda lagi. Itu para ibu-ibu, para bapak-bapak, para paranormal. Loh, kalau para paranormal betul loh. Oh, dia bisa. Bisa kan? Bisa. Kumpulin. Karena benar kata-katanya. Iya, kan? Karena paranormal kumpulin banyak orangnya jadi paranormal. Mungkin dia ngucap gitu tuh gara-gara lihat keluarganya. Oh, kenapa itu? Ya karena keluarganya sangat dekat dengan para paranormal itu. Oh. Jangan-jangan dia paranoid juga. Wah, ini bahaya nih kita jadi bahas. Dan harus sering mempersiapkan para parasut. Supaya terjun bebas. Ini sih parah sekali. Iya, jadi artinya memang kalaupun terjadi bukan paranormal. Memang hitung-hitungannya kalau dalam hitungan saya sebenarnya sudah jauh sebelumnya, Mas. Ya ini sebenarnya sudah bin yang bermain. Badan Intelijen Netizen ya. Benar. Sebenarnya sudah lama. Karena apa? Karena kan dari perkembangan kasus itu kan tampaknya kan kayak jalan di tempat. Nah, dari cepet kan dulu tiba-tiba bisa kena 11, 12, 13, 14 sampai 16 sampai 18. TSK-nya kan kemudian loh kok tiba-tiba berhenti. Kalau tiba-tiba nggak berkembang, harusnya itu kan segera terus berkembang. Khawatirnya hanya akan diproses hanya sampai ke level staf khususnya itu. Padahal kan harusnya terus bisa berkembang. Bisa manggil dirjen yang lama, bisa manggil menteri yang lama, gitu. Harusnya. Gitu. Oke, kita lihat aja yang itu. Oke. Siap. Terima kasih Mas Roy sudah hadir di PhD 4K. Jangan bosen-bosen nih. Siap. Saya undang, saya tungguin mau sampai kapanpun kalau udah urusan Mas Roy. Karena paling seru, paling hot. Dan saya juga semangat ngobrolnya gitu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Oke, Sobat Forum yang luar biasa itu tadi adalah Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo yang luar biasa telah menguliti, membicarakan ada 2 kasus besar tentunya. Yang satu berhubungan dengan judi online. Dan satu lagi berhubungan dengan masalah korupsi di PSN sebenarnya. Karena kalau kita bilang PIK belum tentu semuanya juga. Tapi dalam konteks PSN-nya ini jelas ada hubungannya. Nah, oleh karena itu mari kita simak terus channel ini, acara kesayangan kita ini PhD 4K podcast hanya di sini. Kritis, kreatif, konsisten dan kocak bersama saya Pembi Hidayatullah. Dan tentunya nanti Mas Roy Suryo akan mengupdate ya informasi-informasi seperti apa sih ke depannya nih masalah-masalah hukum ini. Stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.